Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita lanjut dengan materi berikutnya ya. Tapi mohon maaf, Ibu akan langsung ngomong. Jadi ketika Ibu ngomong silakan kalau menurut kalian perlu dicatat, silakan dicatat ya. Jadi hari ini kita akan sebelum mulai Ibu mengaturkan penganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kondisi kalian. Untuk hari ini Ibu akan lanjutkan dengan materi seni musik. Kan yang kemarin unsur-unsur musiknya. Sekarang silakan dibuka buku paket kalian. Jika setiap belajar daring, mohon buku tulis, buku paket tolong disediakan, jangan hanya HP-nya saja yang ada di depan ya. Jadi kan kalau Ibu kan nggak bisa memantau satu persatu. Jadi mungkin kalian hanya biar kelihatan aja zoom-nya, jadi HP-nya taruh di depan. Tapi usahakan juga belajarnya yang maksimal. Ya. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan fungsi musik. Ya. Sudah? Nah, fungsi musik anak-anak secara tidak langsung kalian sudah tahu, tetapi belum memahami, sudah pernah melihat, sudah pernah mendengarkan. Ya, kita jangan jauh-jauh di Bali dulu. Fungsi musik itu yang pertama sebagai sarana upacara. Ya. Sarana upacara, jadi ketika sebuah proses upacara dilakukan mohon maaf ya, sekarang Ibu lanjut lagi. Jadi musik itu sebagai sarana upacara. Jadi di masyarakat, di lingkungan kalian, nih kadek siapa kalau ketawa silahkan keluar dari Zoom. AP10, AP8 nomor 21. Kalau enggak suka ikut Zoom-nya Ibu silahkan keluar. Jangan ketawa-ketawa. Ya, kalau kamu memang nggak suka pelajaran Ibu, silakan keluar dari Zoom. Walaupun anak-anak, kita Zoom, Ibu tahu, Ibu kelihatan ini semua. Siapa yang benar-benar belajar, siapa yang benar-benar mencatat, kelihatan. Kalau kalian mau bermain, silahkan. Keluar dari Zoom ini. Senyum-senyum kamu ya. Ini kelas 10 AP8 nomor 21. Coba mood-nya dibuka. Ayo coba Kadek, nomor 21. AP8 mute-nya dibuka, dihidupkan. Nggak bisa. Nanti ada catatan buat Ibu ya, kamu di kelas 10 AP8. Jadi kelihatan anak-anak, tolonglah dihargai, guru yang mengajar di sini dihargai. Ya. Mungkin Ibu mondar-mandir bukan bermain atau apa, tetapi ada sesuatu yang penting harus dibicarakan. Kalau kalian nggak suka dengan Zoom ini, pelajaran Ibu silakan. Ibu cuma kasihan bagi teman-teman kalian yang serius belajar, yang sudah mulai baru Ibu ngomong, dia sudah mulai mencatat. Ibu tahu itu, kelihatan dari sini. Ya, jadi mohon, ini pelajaran kita dengan waktu terbatas. Kalian sudah tahu, masa pandemi ini kita nggak bisa bertatapan muka, belajar kita nggak maksimal. Tolonglah. Ya, kalau jujur, kalau Ibu di kelas lihat anak Ibu seperti itu, Ibu keluarkan. Nggak usah ikut pelajaran Ibu 1 semester. Ya, bukan satu minggu atau 2 minggu, 1 semester sekalian nggak usah ikut.
Jadi baru masuk, masa ibu marah-marah sih? Ya oke, ibu nggak mau menghiraukan kamu ya. Jadi ibu lebih senang sama teman-teman kamu yang benar-benar serius mau belajar. Oke, kita lanjut. Jadi fungsi musik Indonesia kita lihat contohnya di Bali, di lingkungan kalian. Jadi sebagai sarana upacara dan prosesi upacara. Jadi kalian tahu ketika ada upacara keagamaan, itu misalnya ngiring kan, ada musik gamelan. Kemudian ketika upacara berlangsung, sedang dilaksanakan, itu ada juga musik berlangsung. Itu maksudnya sebagai sarana upacara. Ya, jadi setiap upacara dewoyadnya, manusiayadnya, fitrayadnya, itu musik sering dimainkan untuk mengiringi prosesi upacara keagamaan. Ya, seperti itu kalau di Bali. Kalau di daerah-daerah lain, kalau dia sebagai sarana upacara, misalnya seperti ketika upacara perkawinan, mereka memainkan musik hampir sama, ya. Jadi hampir sama daerah kita dengan daerah lain. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan. Ya, jadi itu dia fungsi musik yang pertama sebagai sarana upacara. Ya. Kemudian sering juga mungkin setiap daerah atau tempat di masing-masing daerah itu musiknya berbeda-beda. Misalnya kalau gong kebiar biasanya dipakai pada saat upacara keagamaan, angklung misalnya dipakai saat upacara kematian kan. Jadi pasti kalian menyadari ya. Jadi kalau musik gong kebiar itu dipakai upacara keagamaan. Tetapi di suatu daerah juga ada musik angklung itu sebagai upacara keagamaan. Dia melengkapi. Ya. Jadi ketika dalam satu upacara itu, jadi musik angklung, gong kebiar itu semuanya dimainkan menjadi sesuatu bunyian musik yang harmonis. Ya. Jadi kalau biasanya mungkin di daerah ibu angklung gong kebiar dijadikan satu, kalau di daerah lain enggak. Kalau angklung ya untuk fitrayatnya saja, enggak boleh yang lainnya. Jadi kadang-kadang kenapa sih itu kan musik angklung? Kenapa dimainkan ketika upacara keagamaan di pura? Nah, itu artinya di setiap daerah, di setiap tempat memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ya, jadi itu dia yang pertama fungsi musik di Indonesia. Yang kedua adalah pengiring tarian. Ya. Yang kedua pengiring tarian. Sudah? Jadi pengiring tarian maksudnya gini. Musik itu diciptakan atau dibuat oleh seorang seniman yang bertujuan untuk mengiringi tarian. Misalnya Puspanjali. Puspanjali diciptakan, jadi musiknya itu diciptakan khusus untuk menarikan tari Puspanjali. Atau yang mungkin kalian sering lihat saat upacara, musik rejang. Ya. Jadi musik rejang itu memang khusus diciptakan untuk menarikan tarian rejang. Gitu ya. Jadi ada musik sebagai pengiring tarian, tarian sebagai pengiring musik. Misalnya, kalau yang tadi Ibu menjelaskan tentang musik sebagai pengiring tari. Jadi yang sekarang Ibu jelaskan kebalikannya, tari sebagai pengiring musik. Nah, jadi musiknya sudah ada, misalnya Sajojo kan, itu musiknya sudah ada. Kemudian dibuatkanlah tariannya. Ya, itu dia jadi musik tari pengiring musik. Ya, beda dengan musik sebagai pengiring tari. Ya, kebalikannya. Kalau pengiring tari emang khusus dibuat untuk mengiringi tari. Kalau misalnya musik sebagai tari sebagai pengiring musik, musiknya sudah ada, tinggal tariannya yang dibuat. Sudah? Sudah ya? Udah ngerti ya? Jadi di sini kelihatan ya beberapa anak yang benar-benar serius mengikuti. Terima kasih bagi anak-anak yang serius mengikuti. Ya, kenapa? Kenapa melambaikan tangan? Mute dulu, mute dulu. Dihidupkan. Nggak bisa mute.
Mungkin sinyalnya anak-anak. Kalau biasanya bisa mau coba 10 AP9 nomor 23. Coba di-mute ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Jadi mungkin oh maaf untuk PowerPoint-nya. Jadi hari ini Ibu tidak menggunakan PowerPoint, Ibu langsung saja ya. Jadi nggak ada PowerPoint, makanya Ibu suruh kalian mencatat. Makanya kamu tadi jangan main-main. Kamu ngorto apa ortang kamu tuh jak dua. Cak kamu tuh ngan Ibu marah kan kamu ya. Lain kali nggak boleh gitu ya. Liatin mukanya kamu ngangguk kayak. Ya nggak boleh gitu. Jadi hargai guru yang sedang apa namanya, yang sudah lari-lari dari rumah ke sini mengajar kalian, meninggalkan semuanya biar bisa daring. Ya, mohon maaf untuk hari ini PowerPoint-nya tidak ada karena sedikit ada kesalahan tadi. Jadi Bu langsung ke sini ya. Nanti mungkin materinya mungkin dikasih lewat e-learning. Ya. Jadi silahkan catat sekarang. Kalian dapat buku paket kan? Kamu dapat buku paket? Ada nggak di buku paket? Saya mau beliin buku paket kan? Ya. Jadi gunakan itu ya. Sudah? Anak-anak, kalau Ibu, kalau jujur, kalau mungkin kalian tahu kakak kelasnya, kalau Ibu itu tipenya santai, senang humor, kalau memang anaknya disiplin. Ya, tapi kalau ketika serius Ibu menjelaskan, ini tolong serius. Kalau Ibu menjelaskan materi, kalian main, jangan macam-macam ya. Ibu gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Jadi silahkan dicatat dulu ya. Kemudian sarana komunikasi. Alat musik sebagai sarana komunikasi. Ya. Jadi beberapa alat musik menghasilkan bunyi-bunyian tertentu, ya, yang memiliki makna tertentu. Contohnya kentongan. Nah di Banjar tuh kan ada kentongan, tahu kan? Bali kukul tuh, nawang kan konyangan nenek-nenek di Bali. Iya. Jadi itu sarana musik musik sebagai alat komunikasi. Jadi musik itu bisa berkomunikasi. Ketika kentongan itu dibunyikan sekali, 2 kali, 3 kali, artinya apa? Masyarakat berkumpul, ada rapat. Misalnya kentongan dibunyikan sekali artinya apa? Ada kematian. Contohnya seperti itu ya, misalnya. Misalnya kan kalian sering dengar kentongan bulus gitu kan, ada maling. Nah, di situ maksudnya musik itu sebagai alat komunikasi. Jadi dengan suara-suaranya, bunyi-bunyiannya itu bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat setempat. Sudah ngerti? Ngerti? Ini kan sudah sering kalian dengar, bunyi kukule mau bunyi nak angken tuh. Oh, nak samo. Kukule mau bunyi nak angken tuh. Oh, banyare nak bersih-bersih. Kayak gitu kan? Itu berarti musik memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Sudah ya anak-anak? Selanjutnya, yang keempat, sebagai sarana hiburan. Ya, sebagai sarana hiburan. Sudah. Jadi di sini mungkin kalian sudah tahu, kalian galau ngidupin musik kan? Kalian lagi sedih, patah hati ngidupin musik. Benar kan? Lagi senang, lagi hatinya, suasana hatinya lagi senang ngidupin musik. Yaitu dia musik sebagai sarana hiburan. Dan juga misalnya ada kontes musik, ada konser-konser musik. Itu untuk menghibur masyarakat. Misalnya ketika ada bencana misalnya kayak gunung meletus, ada banjir, masyarakat itu akan mengalami trauma di anak-anak. Ya kan, kayak tsunami dulu. Jadi seniman-seniman itu berlomba untuk memulihkan lagi fisiknya teman-teman yang kena bencana itu dengan memainkan musik, dengan menghibur mereka menggunakan musik. Pasti misalnya kayak Gunung Agung. Pernah dulu kan ada gini-gini, ada meletus misalnya, kemudian tsunami di Aceh.
Itu kan paling parah itu. Jadi kan kalian mungkin di berita-berita sudah mendengarkan mungkin ada beberapa musisi yang memang pengen ke sana untuk menghibur mereka. Mereka diajak untuk bernyanyi, memainkan alat musik. Jadi itu gunanya untuk menghibur. Ya. Yang lainnya misalnya konser. Konser diadakan untuk menghibur masyarakat. Pasti kalian kalau senang dengan musiknya siapa? Kalau Korea siapa? Blackpink gitu ya. Apa siapa lagi? Lesti misalnya yang dangdut, yang suka dangdut. Itu yang lagi-lagi gininya, boomingnya ya. Misalnya itu konsernya diadakan memang untuk menghibur. Di TV-TV itu kan ada sekarang ya. Dangdut Academy, apalagi. Pokoknya banyak itu pergelaran musik itu bertujuan untuk mencari seniman musik yang memang berbakat. Di samping itu juga untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu dia yang dimaksud dengan fungsi musik sebagai hiburan. Sudah? Sudah ya, sudah jelas ya. Kemudian sarana ekspresi diri. Sarana ekspresi diri yang di sini mungkin kalian di masing-masing kelas ada yang memang suka menciptakan lagu-lagu sendiri, ada yang suka bermain musik, mungkin sudah ikut band, mungkin sudah pernah bernyanyi misalnya di acara pemuda, ulang tahun pemuda, ya seperti itu ya. Jadi di sana misalnya dia itu menciptakan lagunya untuk mengekspresikan dirinya, bagaimana perasaannya. Ya, misalnya seniman misalnya, seorang seniman atau dari kalian yang pernah patah hati misalnya, tiba-tiba pasti lagunya sedih. Iya kan? Nggak mungkin lah lagunya gembira, riang gitu lagi patah hati kan. Nah seperti itu, dia mengekspresikan kesedihannya ditinggalkan pacarnya, ditinggalkan mungkin orang tuanya, ditinggalkan mungkin sahabat dekatnya. Jadi di sana mereka mengekspresikan dirinya dengan menciptakan karya musik. Ya, itu. Kemudian misalnya suasana hati lagi gembira, mungkin mendapatkan kado yang spesial dari orang terdekat, dari orang tua, otomatis mereka mengekspresikan dirinya, menciptakan musiknya dengan suasana atau lagu yang gembira. Seperti itu ya, jadi seniman itu mengekspresikan dirinya lewat musik. Ya. Nah, sudah ngerti kan? Dari sekian itu? Ya, jadi di sini Ibu jelaskan lagi fungsi-fungsi musik seperti sebagai sarana upacara. Sudah ngerti yang pertama? Sudah kan? Sebagai pengiring tari, sebagai alat komunikasi, sebagai hiburan, itu dia fungsi musik di Indonesia secara umumnya, musik tradisional. Ya. Jadi kalau biasanya kalian pasti tahu Gostejo kan? Nah, itu kalau Gostejo itu dia memiliki ciri khas musik tersendiri. Kalau sudah dengar musiknya dia tanpa kalian melihat orangnya, kalian udah tahu ini loh musiknya Gostejo. Jadi seperti itu anak-anak. Seseorang seniman yang berbakat, yang memiliki kemampuan, dia akan menciptakan musik dengan ciri khasnya sendiri, bukan menjiplak karya orang lain ya. Jadi dalam artian ketika dia mungkin di sini ada nanti yang menjadi pemusik ya, siapa tahu, kita kan nggak tahu ke depannya maunya jadi apa, mau sekolah ke sini misalnya, tapi tiba-tiba pindah lagi menjadi pemusik itu bisa saja. Misalnya kalau kalian ingin menjadi orang yang dikenal, ketika kalian berkarya sebuah musik itu, kalian harus mencari kelebihan dari kalian sendiri. Apa yang ada, kelebihan apa yang ada dalam diri kalian sendiri dalam menciptakan musik. Itu dia ya. Jadi seperti itu, Gostejo banyak di sini pemusik-pemusik yang memiliki ciri khas tersendiri. Bono Alit, tahu kan?
Yang Bono Alit, Gus Tejo itu sudah memiliki ciri khas tersendiri banyak juga. Ada juga kalau Ibu mungkin kalian hanya beberapa yang tahu kayak Ari yang ada di Denpasar, mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin mereka memainkan suling atau suling mereka memang hanya ada satu yang suaranya berbeda. Kayak Gus Tejo itu dia memiliki satu suling yang memang mungkin dari luar negeri kayaknya kayak. Jadi dimainkan dengan apik dan bagus. Oke, sudah ngerti semuanya? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, Ibu jelaskan lagi. Ibu perlu jelaskan lagi, sudah? Sudah? Oke, Ibu akan lanjutkan lagi sedikit ya. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang fungsi musik tradisional atau fungsi musik secara umum di Indonesia. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri musik tradisional. Ya, sekarang ciri-ciri musiknya. Kalau ini kan kita membahas tentang musik tradisional ya. Oke, ciri-ciri musik tradisional. Nah, yang pertama itu kalau musik tradisional itu ide musiknya disampaikan oleh komponis, tidak melalui tulisan bernotasi atau partitur. Ya, jadi ketika mereka menuangkan ide, mereka tidak menggunakan partitur, tulisan. Mereka tidak menggunakan itu. Coba kalian nanti perhatikan ketika kalian mungkin di Satu Banjar ada yang mewakili daerahnya untuk lomba musik atau pesta kesenian Bali, seorang komposer jarang menggunakan partitur. Ya, kalau musik tradisional ya musik, mungkin orang-orang yang dulu. Jadi jangan yang sekarang, yang dulu-dulu. Jadi orang yang tua kayak gitu. Jadi dia langsung ngomong, langsung nang ding dong, langsung dia ngomong kayak gitu. Jadi langsung di ngomong nang ding dong yang nepak alat musiknya langsung memperagakan. Jadi tanpa harus membawa tulisan, membaca tulisan itu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi mereka langsung menyampaikan ide-idenya. Ya, dengan pengucapan. Dan pemain musik langsung mereka melakukan memainkan alat musiknya. Kemudian musik tradisional itu diwariskan secara turun-temurun. Coba kalian perhatikan gambar-gambaran yang ada di pura-pura, pasti lagu-lagunya itu terus dimainkan. Karena itu merupakan salah satu warisan dari leluhur kita. Ya, kita sekarang sebagai generasi penerus menjaga dan melestarikan kesenian musik yang telah diwariskan kepada kita. Ya, jadi coba kalian dengarkan. Kalau upacara pasti itu gamelan nih. Pas ada piodalan pasti itu gamelan nih. Ya, beda dengan pesta kesenian Bali, mereka memang khusus diminta untuk menciptakan karya baru. Kalau musik tradisional itu ciri-cirinya diwariskan secara turun-temurun. Ya, ini merupakan warisan. Yang ketiga, syair lagunya berbahasa daerah. Misalnya kalau vokal, musik vokal misalnya, tahu kan musik vokal? Kalau vokal itu artinya bersumber dari suara manusia. Ya, kalau musik vokal bersumber dari suara manusia. Kalau instrumental itu bersumber dari alat-alat musiknya. Gamelan yang kayak gitu, ya itu instrumental. Jadi alat-alat musiknya. Biasanya kalau musik itu syair lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. Kalau di Bali menggunakan bahasa Bali, kalau Sunda menggunakan bahasa daerah Sunda, kalau Papua menggunakan bahasa daerah Papua ya. Jadi itu dia musik tradisional. Dan musik tradisional juga melibatkan alat-alat musik daerahnya ya. Yang keempat ini menggunakan alat-alat musik daerah setempat. Jadi untuk alat musik yang digunakan itu alat musik yang terdapat di daerah masing-masing. Ya, misalnya kalau kita di Bali aja anak-anak sudah ada jenis-jenis alat musik yang berbeda-beda. Ya, di Jembrano juga beda alat musiknya, kemudian di Buleleng juga ada. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas musik ya. Jadi kalau di
Jembrana itu kan ada jegog yang gede-gede itu kan. Jadi mereka mempunyai alat musik sendiri-sendiri yang menjadikan yang memiliki ciri khas tersendiri. Ya, jadi kita di Bali aja udah banyak mempunyai jenis musik, apalagi daerah lain. Ya, jadi menggunakan alat musik di daerah setempat. Sudah? Sudah kan? Jadi di sini sudah Ibu jelaskan yang tadi yang pertama fungsi musik, yang kedua ciri-ciri musik tradisional itu ada 4, ide musik yang disampaikan tanpa menggunakan partitur atau disampaikan secara langsung, yang kedua musik tradisional diwariskan secara turun-temurun, yang ketiga syair lagu berbahasa daerah, ya jadi dan juga alat musiknya menggunakan musik daerah setempat. Jadi melihat dari ciri-ciri ini, jadi kita mengetahui bahwa setiap daerah memiliki ciri-ciri khas pada musiknya. Ya, jadi kita sudah bisa lihat dengan kalian mengamati ini aja kalian sudah tahu. Dengan menggunakan alat yang berbeda, otomatis bunyiannya akan berbeda, suaranya akan berbeda. Sudah anak-anak, sudah ngerti? Ada nggak yang mau bertanya? Sudah ngantuk? Ya, mungkin kalian nggak bisa maksimal, tapi Ibu harapkan anak-anak gunakanlah waktunya ini, waktu daring kalian, waktu Zoom kalian dengan baik ya. Jadi biar apa yang seharusnya kalian dapatkan walaupun kita nggak bertatapan muka. Kalian, Ibu mohon apapun tugas-tugas yang sudah diberikan oleh masing-masing guru, tolong dikerjakan dengan baik. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, misalnya contoh, Ibu ngasih tugas pertama, yang kedua otomatis nggak bisa ulangan, yang ketiga nggak bisa remedi, risiko di kalian. Ya, jadi usahakan, misalnya nggak punya paket atau gimana, ke temannya yang terdekat aja. Kalau Ibu sih nggak yakin kalian nggak punya paket, kalian TikTokan aja bisa, ya kan? TikTokan itu udah biasa, main FB itu udah biasa ya. Jangan pura-pura enggak, ya jadi kebanyakan betul. Sisihkan itu untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Ya, kalau kalian nggak ikut ulangan, nggak membuat tugas-tugas, berarti kalian sudah rugi besar. Itu kalian nanti risikonya di kalian. Ya, Ibu harapkan jadi kelas yang Ibu ajarkan nanti itu kan 1 sampai 6. Nggak tahu untuk selanjutnya bagaimana, mungkin ke AP8 ketemu Ibu belum tahu ya, biar ketemu sama nomor 21 ini ya, sama temennya, jadi Ibu kenal gimana orangnya ya. Jadi seperti itu anak-anak, jadi sudah Ibu jelaskan 2 materi tadi tentang fungsi musik dan ciri-cirinya. Mohon dipelajari karena nanti kalian pasti ulangan pasti kelihatan ini. Nggak mungkin soalnya dari materi yang berbeda. Nggak mungkin Ibu memberikan soal yang tidak ada di buku, yang tidak pernah Ibu jelaskan. Nanti kalau ada yang komen, Ibu ini di buku paket nggak ada Bu, gini-gini. Pasti Ibu sudah pernah menjelaskannya. Ya. Jadi terima kasih yang sudah mencatat. Di sini kelihatan sekali yang sudah benar-benar mengikuti, mencatat. Yang perlu dicatat, terima kasih. Yang masih lain-lain mohon ya. Bukan hanya pelajaran Ibu, pelajaran guru lainnya juga tolong. Mereka sudah berupaya ke sini, tolong juga dihargai. Ya. Jadi karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan di sini. Tolong ingat kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Jangan sampai telat, jangan sampai tidak ngirim. Nanti risiko di kalian ya, Ibu ingatkan itu. Oke? Terima kasih untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan. Makanannya juga harus tetap bergizi ya, jangan begadang malam-malam. Jadi biar kalian tidak cepat sakit, gampang sakit. Jadi kalau sudah jam 8 jam 9 tidur aja. Ya, jangan, kan nggak ada tugas banyak juga kan. Kalian bisa mengerjakan dari pagi toh juga kalian tidak ke sekolah. Ya. Kerjakan secara maksimal, gunakan waktunya dengan baik.
Sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.